Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video. Kocak malu, kedok Malaysia ketahuan bentuk kekaguman yang diselimuti dengan gengsi. Oke, seperti apa videonya dan apa yang diulas? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Koplo ni nice, dangdut. They enjoy so much. We love this one. This is like, I dance like I don't know the world, Keren banget. I forgot I was heartbroken, man. Koplo, keren. Please datang lagi. Lagi dong, mau lagi. Mau lagi, come to Malaysia again, bro, please. Datang lagi. Please come again. Please come again for the 10th time. For 9, 8, 7, 6. Awalnya, tren yang meledak di Indonesia kebanyakan hanya jadi bahan lelucon di Malaysia. Apapun bentuknya, mulai dari gaya berpakaian nyentrik, jargon viral, tarian unik di TikTok, atau makanan nyeleneh yang tiba-tiba hits. Semuanya mendapat reaksi yang sama dari sebagian warga negeri Konoha Utara khususnya tipe M. Mereka tertawa kecil, menggelengkan kepala, lalu melontarkan komentar sarkastik. Ini tren atau bahan lawak, lain macam orang Indonesia nih, suka betul benda-benda pelik. Lini masa media sosial pun penuh komentar sinis. Konten kreator Malaysia membuat video reaksi yang mengejek, menyebut tren itu terlalu norak, tidak punya nilai estetika, atau hanya buang-buang waktu. Seolah-olah semua yang datang dari seberang itu tak layak jadi panutan, apalagi diikuti. Tapi waktu berjalan. Perlahan, tren yang diejek itu mulai mencuri perhatian. Mula-mula hanya segelintir yang tertarik, mencoba dengan alasan, sekadar ikut-ikutan, atau, nak tengok je macam mana rasanya. Tanpa disadari, sesuatu yang awalnya dianggap aneh justru terasa menghibur. Tarian yang katanya memalukan, ternyata seru dan menyenangkan. Jargon yang dikira kampungan, tiba-tiba jadi bahan candaan harian. Mereka yang dulunya mencibir kini ikut berpartisipasi. Konten kreator yang semula mengejek, kini malah membuat versi mereka sendiri. Bukan tiru ya, kita cuma memperagakan, katanya. Padahal, esensinya sama, meniru dengan penuh semangat dan mendapatkan sesuatu yang lebih. Terkadang, orang Malaysia sering menganalogikan bahwasannya apa yang ada di Indonesia adalah cerminan orang-orang miskin. Terlalu banyak alasan. Tanpa mereka sadari khususnya tipe M, orang Indonesia tidak serendah yang mereka kira, bahkan orang asli Indonesia yang lebih kaya dari tipe M, jumlahnya berkali lipat dari seluruh orang yang menginjakan kaki di negara mereka. Di Kuala Lumpur pun sebagai cerminan dari kemajuan Malaysia, lebih banyak gepeng yang nampak dibandingkan dengan Jakarta. Di Jakarta, walaupun masih banyak orang kalangan bawah, mereka bekerja keras bagaimanapun caranya. Enggan menengadahkan tangan tanpa berusaha, di antara lalu lalang kehidupan yang keras dan dinamis. Sebenarnya jika kita lihat lebih mendalam, orang tipe M Malaysia adalah bentuk ekor dari masyarakat Indonesia yang banyak mengalami kegagalan di antara persaingan ketat antar etnis yang terjadi di sana. Fenomena menjatuhkan di awal, dan meniru dari belakang ini juga dapat menjelaskan bahwa orang-orang tipe M di Malaysia adalah sebagian besarnya berasal dari Indonesia. Walau bagaimanapun, mereka tidak dapat lepas dari genetik. Mereka mungkin bisa menolak apa yang menjadi tren di kalangan kaum Cina dan India Malaysia. Namun, mereka tidak bisa menolak apapun tren yang datang dari Indonesia. Biarlah mereka meniru dengan topeng mengejek. Kita cukup tersenyum kecil dan berkata dalam hati, itu hanya alasanmu saja untuk menggunakan, meniru, bahkan memanfaatkan karya kami dengan tujuan yang sama. Dikira kita bodoh, padahal kita mengenal mereka sangat dekat. Dan tahu bagaimana kehidupan sebenarnya tipe M di Malaysia. Orang Malaysia pun bak komen dekat media sosial ni memang kuajar sangat lah kadang-kadang.
Kadang-kadang orang Malaysia ni dekat media sosial bila dia baik, baik sangat-sangat baik. Tapi bila jahat memang kejam sangat. Tengok video trend Aisyah, trend apa entah Wadidah apa, joget apa entah yang dekat Indonesia, yang pelajar sekolah menengah dekat Indonesia, dia buat masa perpisahan tu, video joget-joget tu. Cuba buka komen dia, orang Malaysia. Oh, selamat datang kilang kat Malaysia. Oh, joget-joget pun lepas tu jadi pembantu rumah dekat Malaysia. Joget-joget pun jadi kuli dekat Malaysia. Bayangkan kalau orang lain, negara lain tengok video-video yang anak-anak kita buat dekat Malaysia ni, lepas tu dia cakap macam tu. Bayangkan perasaan dia macam mana. Kita tak fikir langsung, itu masa depan negara dia, anak-anak orang tu. Entah yang joget-joget tu juga jadi presiden Indonesia nanti. Nampak macam mana kalau macam tu? Kita tak pernah fikir. Kita ingat kita tinggi, tapi ada lagi yang tinggi dari kita. Kalau orang Singapura tengok video budak-budak dekat Malaysia ni, yang rempik-rempik semua, dia akan kata lah, selamat datang lah jadi buruh kat ini, jadi buruh dekat Singapura lepas ni. Dia akan cakap macam tu. Where are you from? Malaysia or Singapore? Malaysia. Okay, yeah. You assholes. Oh, boo. Ini pas dihina sama orang You Malaysia. Singapura ya. Fuck you. Saya datang sekolah, saya jumpa saya punya girlfriend. So you datang sekolah hanya untuk jumpa girlfriend ya, tu? betul. Bukan untuk belajar? Bukan. Okey, terima kasih Ya, kerana betul. buat pengakuan. Saya nak hantar. Kita memang ketinggalan dan saya respect Indonesia dalam bab ini. Okey, kalau dulu kita katakan jiran kita ini Indonesia agak ketinggalan, tapi benda itu dah berlalu. Indonesia sekarang ini, you got my respect, memang dah jauh ke depan dari sudut teknologi, dari sudut pasaran, dari sudut ekonomi, dan even dari sudut politik pun lebih stabil daripada Malaysia. So kudos to Indonesia. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia, tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti, padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek, tapi melekat je dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal, tapi kalau di Malaysia ni hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaiki ia. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Edan kali ya orang itu. Ramai Melayu suka merintih tentang ini, tetapi mereka jugalah termasuk sebahagian ustaz-ustaz mereka sering mengatakan bersyukurlah dengan apa yang ada. Jadi kenapa nak merintih bila kamu kena duduk di flat? Kenapa nak merintih sebab tak sekaya kaum Cina?
Bersyukur sajalah dengan apa yang kamu ada, betul tak? Sekurang-kurangnya ada rumah. Tak apalah kerja sebagai jaga je. Kerja tu pun halal dan masih ada kerja kan. Kau mesti sakit hati kan dengan apa yang aku cakap ni? Jelas, inilah konsep bersyukur orang Melayu yang sangat celaru dan tak betul. Konsep bersyukur mereka inilah antara penyebab mereka ini kekal mundur. Oke guys, demikian satu buah video di mana fenomena joget wadidaw yang ada di Indonesia ini sering dicemooh, sering dihina oleh netizen-netizen Malaysia dengan berbagai opini mereka. Akan tetapi mereka tidak bercermin ketika fenomena ini terjadi di Malaysia ataupun joget wadidaw yang ada di Indonesia itu diikuti oleh warga Malaysia. Dan hal ini terbukti bahwasanya yang mereka hina-hina, yang mereka cemooh, yaitu fenomena joget wadidaw yang ada di Indonesia, ternyata juga diikuti oleh warga Malaysia ataupun netizen-netizen Malaysia. Justru hal ini bikin malu netizen Malaysia sendiri yang sempat menghina fenomena joget wadidaw yang dilakukan oleh TikToker Indonesia. Inilah gambaran dari netizen Malaysia yang selalu merendahkan, khususnya tipe M-nya. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.